Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Mari kita merenungkan firman Tuhan di dalam Injil Markus 4 ayat 35 sampai 42. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Kita dapat mengambil beberapa pelajaran dari cerita di atas. Yang pertama, percayai perkataan Tuhan. Tuhan sendiri yang mengajak para murid untuk bertolak ke seberang. Jadi bisa dikatakan bahwa Tuhan menjamin mereka pasti sampai ke seberang. Tetapi rupanya murid-murid menanggapi perkataan Tuhan dengan sambil lalu saja. Terbukti waktu badai datang, air masuk ke dalam perahu, mereka menjadi panik dan malah menuduh Tuhan tidak peduli pada keselamatan mereka. Para murid lupa kepada siapa mereka berbicara. Hari-hari ini fokus dunia sedang ada pada pandemi corona, yang bukan saja menyebarkan penyakit tetapi juga ketakutan yang sangat besar. Setiap hari, berita di TV atau medsos mengupdate perkembangannya secara berlebihan. Tahukah saudara bahwa hal yang mirip pernah terjadi di dalam sejarah, yaitu saat bangsa Israel akan keluar dari Mesir. Saat itu terjadi tulah yang menimpa Mesir, dan setiap anak sulung akan mati. Tuhan suruh hari itu bangsa Israel tinggal di dalam rumah dan mengolesi ambang pintu mereka dengan darah domba. Selama tinggal di rumah, mereka disuruh mempersiapkan diri, menikmati kebersamaan dengan keluarga masing-masing. Sebagian orang ada yang diam di rumah dengan ketakutan dan kekhawatiran, menanti-nanti dengan cemas. Sebentar-sebentar mereka keluar, sebentar-sebentar menengok ke jendela, menanti datangnya tulah itu. Sama sekali tidak tenang, sama sekali tidak bisa menikmati makanan, tidak dapat mempersiapkan diri dengan baik. Tapi sebagian lagi, orang-orang itu merasa aman.
Mereka sudah mengoleskan darah domba di ambang pintunya, dan mereka percaya bahwa Tuhan pasti melindungi mereka. Mereka percaya kepada perkataan Tuhan. Saudara, hari-hari ini hal yang sama menimpa kita. Dampak dari virus ini bukan saja membuat kita takut dan khawatir untuk kesehatan kita, tetapi dampaknya sampai ke perekonomian dan social behavior. Kebijakan pemerintah membuat banyak usaha harus tutup. Banyak pekerja dirumahkan. Bahkan kita mendengar bahwa banyak narapidana yang dibebaskan. Hal-hal seperti itu membuat orang tambah takut dan khawatir. Seperti iman timbul dari pendengaran dan pembacaan firman, itu memberi kekuatan kepadamu. Demikian juga ketakutan itu timbul dari pendengaran dan pembacaan berita-berita yang melemahkan imanmu. Sebagai orang percaya, kita harus bisa memilah-milah apa yang mau kita masukkan ke dalam pikiran kita. Apakah perkataan Tuhan itu masih menjadi fokus utama di dalam hidup kita? Atau apakah corona sudah menyedot seluruh perhatian kita hari-hari ini? Ketika semuanya digoncang, usaha yang membesarkan nama kita digoncang, ibadah kita digoncang, kesehatan yang kita bangga-banggakan digoncang. Sudah waktunya kita sadar bahwa dalam segala hal kita membutuhkan hikmat Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 7 mengatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Beberapa orang menganggap nasihat itu seperti nasihat yang klise saja. Bahkan ada yang berkata, aku sudah berdoa, aku sudah sungguh-sungguh, tapi aku masih ketakutan, aku masih khawatir. Apa yang salah? Yang salah adalah fokusnya. Kristus atau krisis. Yang kedua, jangan mengandalkan dirimu sendiri. Pada cerita di atas, pada Injil Markus tadi, kemudi oleh Tuhan diserahkan kepada para murid. Apa yang dilakukan para murid memang tidak diceritakan secara detail, tetapi mereka tidak mengindahkan Tuhan. Itu jelas sekali, karena Tuhan sampai tidur di buritan di dalam sebuah tilam. Mungkin para murid yang waktu itu terkenal sebagai nelayan yang handal, merasa tidak perlu bertanya lagi kepada Tuhan tentang cara mengemudi perahu. Pikirnya hanya menyeberang saja, pasti bisa. Mungkin saat itu mereka malah menjadi leader dari perahu-perahu lain yang mengikuti mereka. Yang tidak mereka tahu, di tengah jalan ada angin taufan dan badai yang mengamuk. Saat itu, kepandaian mereka sudah tidak berguna lagi.
Waktu air masuk perahu, hanya ketakutan dan kepanikan yang mereka rasakan. Barulah mereka ingat Tuhan ada di situ. Bergegas mereka mencari Dia dan membangunkan Dia. Dalam perjalanan iman kita juga sering melakukan yang sama. Kita memang mengakui hidup ini adalah anugerah Tuhan. Semuanya adalah berkat Tuhan. Tapi ada area-area di dalam hidup kita yang masih mau kita kendalikan sendiri. Kita pikir tidak perlu menyusahkan Tuhan dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita sudah tahu jawabannya. Benarkah demikian? Sepakar-pakarnya, kita perlu hikmat Tuhan di dalam segala hal. Jangan sampai pada waktu air badai kehidupan, air masalah pergumulan masuk memenuhi perahu kita baru ingat bahwa Tuhan ada di dalam hidup kita. Hari-hari ini banyak sekali saran, nasihat, artikel, video yang menyarankan ini dan itu untuk menangkal virus. Di rumah kita melakukan banyak hal, memakai masker, membuat cairan antiseptik, menyediakan sabun cuci tangan, menyetok makanan, dan lain-lain. Tiap hari kita mengikuti berita di medsos, berapa yang meninggal, berapa yang sembuh, mempelajari gejala-gejalanya, cara mencegah, dan sebagainya. Tidak ada yang salah dengan semua itu, saudara. Hanya kita harus melakukan semuanya dengan iman. Bila kita sudah merasa melakukan semua hal dan pencegahan dan sebagainya, tapi masih juga merasa takut dan khawatir, apa yang salah? Mungkin engkau melakukan semuanya dengan pengandalan dirimu sendiri. Yang ketiga, kenalah Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan hormat dan takut. Waktu itu para murid menjadi sangat takut dan berkata, "Siapakah orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Tanpa sadar murid-murid sudah menurunkan derajat Tuhan Yesus setara dengan standar mereka. Bagaimana mungkin para murid tidak mengenal Tuhan? Padahal sepanjang waktu mereka ada bersama-sama dengan Dia. Waktu itu, mereka tidak merasa membutuhkan Tuhan. Padahal mereka sudah melihat semua mukjizat yang dilakukannya di depan mata mereka. Seandainya para murid tetap sadar bahwa Yesus ada di dalam perahu, lalu mereka mulai berkomunikasi dengan Dia, bertanya cara mengemudikan perahu, arah yang harus mereka ambil, maka tidak ada yang perlu ditakutkan dan dikhawatirkan. Di tengah jalan, saat badai datang, Tuhan pasti langsung bertindak. Perjalanan menyeberang sebenarnya bisa menjadi kesempatan bagi para murid untuk lebih mengenal Sang Guru, bercakap-cakap dengan Dia, mendengarkan pengajaran-pengajarannya. Demikian juga dalam perjalanan hidup kita. Apakah kita sudah memakai waktu yang Tuhan beri untuk mengenal Dia lebih lagi?
apakah ibadah kita yang kita lakukan di rumah saat-saat ini masih disertai rasa hormat dan takut? Seperti seorang anak kecil yang begitu takut kepada ayahnya. Padahal dia tahu sang ayah sangat mengasihi dan memperhatikan semua kebutuhannya. Anak ini menghormati kewibawaan ayahnya. Tetapi dia takut kepada cara sang ayah mendisiplin dan meluruskan perbuatannya yang salah. Namun seiring waktu, tumbuh pengenalan yang mendalam di antara mereka. Sang anak mulai mengasihi apa yang dikasihi ayahnya dan mulai membenci apa yang dibenci ayahnya. Perasaan takut itu masih ada, tetapi disertai dengan kekaguman dan hormat. Seperti itulah hubungan kita dengan Tuhan. Kita mengenal Dia melalui pembacaan firman setiap hari, berkomunikasi dengan Dia di dalam doa, dan melalui pengalaman berjalan di dalam tuntunan Roh Kudus. Jika Tuhan menganggap serius dosa, kita juga harus menganggap serius dosa. Jika Tuhan mengasihi jiwa-jiwa, kita pun harus demikian. Dalam Ibrani 12 ayat 25-29 diantaranya dikatakan, supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Situasi yang mengguncang hari-hari ini sangat menguji iman kita. Apakah kita tetap beribadah dan mencari Tuhan ketika kita ada di rumah? Karena bagi beberapa orang, tidak beribadah bersama dengan umat yang lain itu kurang memotivasi. Atau kita malah mempunyai kebiasaan yang baru, nonton sinetron, drama Korea, silat, atau game yang sangat menyita waktu dan tenaga. Saudara, mari kita tetap mencari Tuhan dan mengenal Dia, supaya kita menjadi yang tidak tergoncangkan. Takut akan Tuhan dan kasih akan Dia bertumbuh seiring dengan ketaatan kita kepada firman-Nya. Dan jika kita sudah takut akan Tuhan, kita tidak akan takut pada apapun lagi. Tentukan pilihanmu sekarang, Kristus atau krisis. Tuhan Yesus memberkati.